Badut itu sekilas mirip sama Hasbi ya? Apa itu Hasbi? Nggak mungkin. Nggak. Mungkin hanya mirip. Astagfirullahaladzim lah. Mikir apaan sih? Badut-badut itu ya. Lah, maaf ya. Gara-gara saya, kamu jadi nggak bisa makan sotonya di tempat. Harus dibungkus segala. Gak apa-apa. Dikit. Kan masih bisa lain waktu. Kita bisa makan di situ lagi. Lain waktu. Berarti saya masih ada kesempatan dong. Buat makan bareng kamu besok, besoknya lagi, lusa, atau 3 harinya lagi gitu ya? Gimana? Maaf, saya agak nggak fokus tadi. Enggak apa-apa lah. Oh, Pak, buat ganjel perut, kita makan roti dulu yuk. Sudah beli roti buat kamu. masih. Saya masih heran Dela. Kok bisa ya saya tadi tiba-tiba kesandung? Kayak ada orang yang nyandung saya gitu loh, La. Makanya saya bisa jatuh. Apa gara-gara 2 badut tadi ya? Badut kelinci itu. Kayaknya enggak deh, Mas. Jangan seuzon. Kayaknya yang saya lihat mereka cuman ngamen aja. Tapi ya, La, tadi kan kita di taman lagi ngasih makan burung tuh. Terus burungnya pada kabur tuh gara-gara mereka. Terus pas kita makan di tempat makan, ketumpahan, mereka bikin kacau. Ya kan? Kebetulan aja, Mas. Ya kali ya. Ya, nggak usah seuzon dulu. Kayaknya mereka nggak ada niatan jahat juga ke kita. Oh, iyalah. Kamu mau gimana setelah ini? Kamu udah pertimbangin belum? Buat balik lagi ke Amor. Terima kasih banyak tawarannya. Tapi saya harus selesaikan dulu semua urusan saya sama Hasbi. Saya akan pertimbangkan tawarannya Chef ini. Sebenarnya saya ada niatan untuk resign dari Lloyd sih, Mas. Saya nggak enak sama Bu Mary karena izin cuti saya dari pas persidangan perceraian. Ya walaupun sebenarnya Bu Mary juga nggak mempermasalahkan itu sih. Cuman saya jadi sungkan aja. Lah, saya yakin Amor akan jauh lebih berkembang kalau kamu yang pegang. Karena kamu itu tahu cara bikin orang tersenyum dengan kayak kamu. Oh ya? Iya. Tapi kayaknya saya belum pernah deh bikin cake untuk Mas Julian. Yang ada kayaknya Mas Julian terus yang masakin cake untuk saya. Enggak pernah kok, lah. Kapan? Ini pas COC, kamu kan selalu masakin saya. Ya kan? Iya sih. Kalau pas COC saya nggak buat hidangan untuk Mas Julian, kayaknya saya akan dimarahin nih sama Mas Julian. Iya nggak sih? Iya. Aduh. Kayaknya kamu udah mulai nyaman ya? Panggil saya pakai kata-kata Mas. Kayak udah nggak sungkan, udah nggak canggung gitu loh sama saya.
Kenapa tiba-tiba jantungku berdebar kencang gini ya? Apa ini waktu yang tepat buat jujur sama Lala soal perasaan aku? Pak, Hmm? sebenarnya ada yang mau saya omongin sama kamu. Apa? Tapi saya ragu. Mau ngomongin soal apa? Saya, Pak, Hmm? kita berdua kan bisa dibilang udah lumayan cukup lama dekat. Walaupun kamu selama ini nganggap saya sebagai sahabat, tapi jauh di lubuk hati saya yang paling dalam, saya itu merasa saya ini badut-badut kayaknya ngikutin kita deh, Pak. Masa sih? Iya, Ya udah Mas, nggak usah marah-marah. Kita aja pindah yuk. berisik banget lagi. Enggak lah, kita di sini aja. Saya mau ngomong baik-baik sama mereka. Bentar ya. Gak usah udah. Ngapain sih kalian berdua? Mas jangan dorong teman saya dong. Kalau emosi jangan main kasar. Mas, tapi dia yang jatuh, Mas. Saya nggak dorong kok, dia jatuh sendiri. Ini badutnya didorong. Enggak lah, saya nggak dorong kok lah. Tadi mereka jatuh sendiri kok. Alah, nggak usah alasan, Mas. Saya tadi lihat sendiri kok. Mas dorong teman saya. Tuh kan, Mas, kakinya sampai ke seleo, Mas. Kita di sini cuma mau nyari makan, Mas. Kerja. Kalau Mas emosi, jangan dorong saya anaknya dong. Ada apa, Mas? Ini nih, Masnya dorong teman saya sampai kesakitan gini. Sumpah, Mas. Enggak, Mas. Saya nggak ngedorong sama sekali, Mas. Dia tiba-tiba jatuh kok. Ya udah deh, gini aja. Saya bawa temennya ke rumah sakit ya, Mas. Biar diobatin, ya. Nggak usah, Mas. Yang ada kita malah diapa-apain nanti sama kalian. Lah nggak apa-apa, dicek aja. Takutnya nanti kenapa-napa kan? Wah, ini kan speaker saya. Mau diapain? Mau dicuri ya? Kalian berdua ikut saya ke pos. Kelakuan kalian sangat mencurigakan. Nah, bener, Pak. Dari tadi mereka berdua bikin rusuh terus, Pak. Bawa aja deh, Pak. Ayo ke saya. Ayo, jalan. Buruan. Ayo. Ayo jalan. Ayo. Ayo jalan. Kok badut itu sekilas mirip sama Hasbi ya? Apa itu Hasbi? Nggak mungkin. Nggak. Mungkin hanya mirip. Astagfirullahaladzim lah. Mikir apaan sih? Badut-badut itu ya. 3 kali kita ketemu mereka, 3 kali juga bikin rusuh, Pak. Ya udah, kan nanti bisa jadi cerita lucu. Kalau Mas Julian pulang nanti bisa diceritain ke Syifa. Lucu apaan lah, yang ada bikin kesel. Udah, nggak usah marah-marah. Nanti sop buntut yang dimakan berubah jadi sapi hidup lagi loh. Bisa juga kamu bercanda. Gak lucu ya, Pak? Udah nggak lapar pasti ya? Udah nggak lapar, udah nggak mau makan. Yaudah deh, yuk kita pulang. Iya.
Duh, gue lapar lagi. Gue tiba-tiba pengen makan sop buntut ya. Apa gue ngidem? Masa gue ngidem sih? Iya sih, gue hamil. Aduh, gue kemana dong? Gue makan dulu ya. Urusan gue kemana ntar aja deh belakangan. Aman ya semua, Pak? Clear ya? Nggak perlu ada masalah lagi? Ini kalian punya duit. Ngapain pakai kostum? Terus mau curi speaker saya? Jadi Pak, nggak usah bawel. Udah dikasih duit juga kan? Dapat yuk. Oh iya, aku kan pernah niat pengen ngasih sesuatu ke Mas Julian. Apa aku kasih tanaman aja kali ya? Dulu kan dia pernah kasih cian juga ke aku. Mas Julian, tunggu sebentar ya. Kamu ngapain? Sebentar aja. Oh. Pak, Iya, Mbak. saya mau beli tanaman untuk seseorang yang bisa buat kita tenang. Oh, ada. Ngapain Lala beli bunga? Ini yang cocok nih, bunga lavender. Selain warnanya, aromanya itu bikin tenang, Mbak. Jadi ini cocok dengan kriteria yang Mbak bilang tadi. Bisa bikin tenang di masa-masa sulit, Mbak. Ya udah kalau gitu saya mau itu satu ya. Saya bungkusin, Mbak ya. Ya. Lala? Hah? Ada Julian juga lagi? Males banget ketemu mereka berdua. Gue harus ngumpet nih. Mereka nggak boleh sampai tahu gue ada di sini. Bentar. Gue kan pengen Hasbi ngerasain akibat dia nolak gue ya. Kalau gue mau, gue bisa aja masukin di penjara. Pasti Lala sama Julian bisa bantu. Kasih ya. Kasih. Lala. Lala. Indonesia. Lala, ada yang mau aku omongin. Coba lihat deh. Ada apa lah? Ngomongin apa tuh mereka, bro? Serius banget kayaknya. Ngapain ya? Gue harus samperin mereka. Gue pengen tahu mereka sebenarnya ngobrolin apa. Lo tunggu sini ya. Oke, gue tunggu. Nah, mumpung kalian berdua di sini, aku sekalian ngomong aja. Aku cuma pengen minta tolong, kalian harus laporin Hasbi ke polisi. Biasanya minta Lala dan Julian untuk buka kasus gue. Kamu sekarang mau Hasbi di penjara? Iya, karena aku ngerasa dia pantas aja untuk masuk penjara setelah apa yang dilakuin. Kamu ditelantarin sama Hasbi, makanya sekarang udah sadar. Udah telat ya. Kita udah nggak punya buktinya. Ya kalian kan bisa cari lagi buktinya. Aku yakin kalian lebih cerdik kok daripada Hasbi. Nggak bisa.
Semuanya udah telat. Saya sama Mas Julian udah pernah bilang kan, kami udah nggak mau lagi berurusan sama Hasbi. Jadi kalau kamu punya masalah sama Hasbi, tolong selesaikan sendiri. Jangan bawa-bawa kami lagi. Kan kamu udah ngambil putusan sendiri, sampai kabur segala. Makanya sebelum ngambil keputusan, dipikir dulu baik-baik. Jul, kamu pasti mau bantu aku kan? Aku mau berubah kok. Dan aku pasti bisa banget bantuin kalian buat jeblosin Hasbi ke penjara. Kamu masih anggap aku adik kan? Itu kemarin, Please. sebelum kamu memilih Hasbi mentah-mentah. Sekarang lebih baik kamu pergi ke tempat yang menurut kamu itu bikin kamu jauh lebih baik lagi. Jauh dari masalah, jauh dari Hasbi. Itu juga lebih baik kan untuk kandungan kamu. Enggak. Kalian harus bantuin aku. Please, kalian harus bantuin aku. Kalian ini juga pernah tersakiti sama Hasbi. Masa kalian nggak mau masukin Hasbi ke penjara? Ayolah. Mesya. Bego banget ya lo. Julian sama Lala itu udah nggak bisa ngapa-ngapain gue. Posisi gue udah aman. Mas Julian, kita pulang aja yuk. Ini seriusan kalian nggak mau bantuin aku? Ayolah, kalian harus bantuin aku, please. Kalian gak kasihan apa sama aku? Buat bayar taksi. Julin. La. Please, La. Aku ini kakak kamu loh. Masa kamu setega ini sama aku? Ini bukan Lala yang aku kenal. Saya memang bukan Lala yang kamu kenal. Lala jangan pergi dulu, La. Kamu bantuin aku, La. Lala. Dasar. Kalian tuh gak tahu diuntung. Udah bagus aku tuh berpihak sama kalian. Sakit lagi perut gue. Gimana? Ngobrolin apa sama Mesya sama Lala? Mesya minta Lala untuk buka kasus gue kembali. Tapi Lala nolak. Sekarang tenang deh gue. Mesya udah gak bisa ngapa-ngapain. Happy deh gue hari ini. Walaupun gue apes, jatuh guling-guling, tapi gue berhasil untuk gagalin pertemuan Julia sama Lala mereka berdua. Yes, bagus lah kalau lu happy. Yuk, balik yuk. Rumah jadi sepi banget rasanya. Terus itu si Rindi, tumben banget sih yang ngamen kesini. Kalau ada dia kan pasti seru ya. Bisa ngoceh-ngoceh bareng. Buset. Nggak wajar gua. Kok gue jadi mikirin si cewek ninja itu terus sih? Astagfirullahaladzim. Kalau aja ada si cewek ninja itu, pasti gue langsung ditangkap, ditolongin sama dia. Bisa nih gue jalan. Enggak.
Gue kenapa dah? Nggak wajar banget gue. Masa gue sama sahabatnya kakak gue sih? Tapi kira-kira Kak Lala bakal setuju nggak ya? Wah, habis jumpa tadi pagi udah gak kelihatan lagi ya. Mobilnya juga udah gak ada lagi. Rasanya sepi juga ya kalau gak ada dia. Aduh, apa-apaan sih gue? Kenapa gue jadi mikirin dia terus ya? Bentar. Gue pernah ngatain Pak Julian kalau dia gak sadar dia jatuh cinta sama Chef Lala. Aduh, jangan-jangan gue jilat lidah gue sendiri nih. Sekarang gue yang gak sadar kalau gue udah jatuh cinta sama Rindy. Aduh, gak bisa. Gue harus lapor Pak Julian nih, gue harus curhat sama dia nih. Gue gak tahu harus gimana, gue harus minta pendapat sama dia nih. Aduh. Ya Allah. Duh, gue suka sama si Banteng. Oh my God. Aduh, gue jatuh cinta. Gak bisa. Gak bisa. Tapi bisa. Bisa aja kali ya. Iya. Sial. Sekarang semua orang udah bener-bener gak ada yang mau pedulin gue. Gue harus balas semuanya. Hasbi, Lala, Julian, semuanya harus gue balas gimana pun caranya. Mbak, ini tujuan kita mau kemana ya? Apartemen itu sekarang kosong. Dan Hasbi juga udah punya kontrakan sendiri. Pak, ke apartemen Altara ya, Pak? Baik, Mbak. Hati-hati, Pak. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Maaf ya soal hari ini. Semua hal yang kita tadi lakuin di taman jadi kacau. Burung merpatinya lepas, kamu ketumpahan teh. Belum lagi tadi tuh, badut-badut pada rusuh. Dan terakhir, sempat ketemu Mesya juga tadi. Gak apa-apa. Seenggaknya kejadian hari ini tuh bisa buat saya sedikit lupa sama masalah saya. Alhamdulillah kalau masih ada hal positifnya ya. Saya jadi lega. Di tempat tadi, aku belum sempat ngomong ke Lala soal perasaan aku. Apa sekarang aja ya? Pak. Ya? Saya... Saya ngantuk, Pak. Saya ngantuk. Mungkin bukan sekarang waktu yang tepat. Maaf banget. Kamu jadi ngantuk karena sibuk ngurusin saya ya? Gak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya, Lah. Iya. Mas. Ya. Nyetirnya hati-hati ya. Kalau ngantuk, akan bermain aja biar nggak ngantuk. Kamu juga ya. Semoga kondisi ibu kamu juga cepat pulih. Mari. Bos. Ya, lupa lagi.
Ya udah, nanti aja kalau ketemu lagi baru aku kasih. Akhirnya aku balik juga ke apartemen ini. Semoga aja Hasbi nggak tahu deh. Ntar gue diusir kayaknya. Kayaknya Julian masih peduli sama gue dibanding lama Hasbi. Dia ada peduli. Apa gue deketin dia aja ya? Mana tahu bisa gue manfaatin. Lagian dia juga kan kaya. Ya bisa lah gue sama dia main kakak adik. Pasangan sama kakak adik bener kan? Oke. Seger. Udah disiram-siram. Tuh. Kayaknya makin nambah aja tuh keluarga besar tanamannya. Pasti dikasih sama Pak Julian, kan Kak? Justru lavender ini tuh kakak beli untuk Mas Julian, tapi tadi tuh lupa. Kakak kasih ke Mas Julian. Buat siapa tadi? Mas Julian? Mas Julian? Sejak kapan jadi Mas Julian coba Kak? Ya kan memang Mas Julian lebih tua usianya. Kamu besok mulai kerja di Amor, jadi? Oh, jadi Kak? Sebenarnya Mas Julian juga sempat nawarin kakak sih untuk balik kerja di Amor lagi. Seru dong lagi gitu. Bisa satu tempat kerja kita nanti Kak? Iya, tapi kakak belum tahu sih terima atau enggak. Tapi yang pasti besok kakak akan ngurusin resign kakak di Lloyd dulu. Karena nggak enak, sering banget izin cuti. Oh ya Kak, Ardan mau nanya nih. Itu si Rindi, itu dia udah punya... Astagfirullahaladzim. Kakak lupa lagi besok harus nyiapin sarapan buat ibu. Sebentar ya. Lupa sih. Aduh, gua kok jadi ragu gini ya buat nanya sama Kak Lala soal Rindi udah punya pacar atau belum. Ya udah deh, nanti aja nanyanya. Ngapain kamu bengong? Oh, maaf Pak, saya lagi banyak pikiran. Oh iya Pak, ini ada apa nih Pak? Kok tiba-tiba malam-malam kayak gini Bapak manggil saya ke sini? Saya harus ngurus beberapa dokumen, Sal. Maaf Pak, dokumen apa ya? Dokumen pengunduran diri saya sebagai CEO Lumero Group. Saya mau balik lagi ke Amor. Dan saya harus matangin semuanya biar mama saya setuju. Dan rencananya kalau emang Lala udah siap, dia juga akan balik lagi ke Amor. Waduh, bakal ada perang dunia ketiga nih. Bu Lydia nggak mungkin diem aja kalau tahu soal ini. Kok ditutup sih? Udah capek lu mantengin laptop itu terus. Kesel gua. Barusan gua baca chat antara Lala sama Julian. Sekarang Lala udah manggil Julian tuh pakai kata Mas. Kesel nggak lu coba? Gua aja nggak pernah dipanggil Mas. Daripada lu bete-bete gitu, mending kita sarapan enak ya nggak? Gue pinjam dapur lu ya, men. Gue mau masak nasi goreng. Bahan-bahan di rumah gue habis. Boleh ya, Mas Hasbi? Yaudah sana. Yang pedes ya?
Level 3. Ya, request dia. Siap, Ketua. Besar. Riko! Bos besar lo nelfon nih. Kenapa lu? Ketahuan bolos kerja. Kok kayaknya ketakutan banget dia. Ya, halo bos. Siap bos. Semua sudah saya kerjakan sesuai perintah bos. Siap bos. Semua masih aman. Beberapa hari ini kejadian tidak terlalu besar. Jadi masih bisa saya kendalikan bos. Serius banget nih anak. Baru kali ini gue lihat wajahnya setegang itu. Gue yakin bosnya Riko bukan orang sembarangan. Siap bos. Akan saya kabarin selanjutnya. Lo kenapa tadi? Ekspresi lo kayak serius banget. Disuruh masuk kerja sama bos lo. Enggak. Gue masih cuti kok bro. Kerjaan lo ini kerjaan nggak beres kan? Kerjaan gelap. Ya, kita sama-sama tahu lah ya bro. Sama-sama paham. Zaman sekarang cari duit itu susah bro. Gua nggak boleh teledor dan harus lebih hati-hati lagi di depan Hasbi. Apalagi kalau menyangkut bos besar. Jangan sampai Hasbi curiga dan merusak semua rencana bos besar. Papa, Mama aku dari kemarin gak kesini ya? Oma sakit siapa? Oma, Neng Cipa. Sarapan dulu sebelum pergi sekolah. Ya ada jus jeruk, ada roti. Mau yang mana duluan? Mbak Tanti, biar makanannya taruh sini aja. Nanti saya yang suapin. Jadi ngerepotin Pak Julian. Udah, Tanti aja, Pak. Gak usah Mbak, saya aja yang suapin Siva. Jadi enak deh Tanti. Jadi gak ngerjain apa-apa. Ya udah deh. Pak Julian mau sarapan juga? Ya, nanti bikinin sarapan lagi deh buat saya. Oke, saya akan bikin. Oke, Neng Cipa. Mbak Tanti ke belakang dulu. Ya, jangan lupa. Cipa. Sayang, Oma itu sekarang lagi sibuk, ya. Nanti coba Papa telepon Oma ya. Siapa tahu nanti Oma bisa datang ke sini buat. Cipa. Good morning, prinsesnya Oma. Aduh, sayang, Omanya kangen. Siva juga kangen banget sama Oma. Ma. Oh iya. Oma bawain Shiva makaroni skuter kesukaan Shiva. Asik. Tapi Siva makannya pulang sekolah aja ya Oma. Mama. Mau sekolah ya? Kalau gitu Oma antar aja sekalian yuk. Oma juga mau ke kantor. Ini sarapan di mobil aja, Oma suapin. Ayo sayang. Ayo sayang. Pergi ya, Pak. Ya. Ternyata Mama benar-benar masih marah ya sama aku. Gimana ya caranya biar aku bisa ajak ngomong Mama?
Aku nggak mau kesalahpahaman ini sampai berlarut-larut. Pak Manajer, Fanny, Jenna, terima kasih banyak ya untuk pengalaman yang sangat berharga. Saya minta maaf kalau selama saya di sini ada kata-kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Maaf ya Pak. Ya makasih juga atas semua dedikasinya selama di Lloyd Chef. Semoga sukses di tempat yang baru. Amin, insya Allah. Sukses juga untuk Lloyd Pak. Sama-sama. Saya angkat telepon. Silakan. Pasti kita kangen banget nanti sama Chef Lala. Salam buat semua nanti ya. Iya. Sukses selalu ya. Dengan keadaan yang sekarang, Mama pasti gak akan senang dengan keputusan aku ini. Tapi aku masih gak terima sama perlakuannya Eliza, Ma. Dia lebih milih orang lain, jauh lebih kaya. Padahal sekarang aku lagi berusaha buat wujudin mimpi aku. Buat dia. Buat Syifa juga, Ma. Jules, kalau orang itu benar-benar sayang sama kita, dia juga pasti akan sayang sama mimpi kita. Kalau tidak bisa diajak berproses, itu artinya dia bukan orang yang tepat buat kamu. Mama yakin, ya. Suatu saat nanti kamu pasti bisa bangkit lagi. Mama tahu mungkin sekarang rasanya berat sekali, I know. Tapi kamu harus percaya, usahamu tidak akan mengkhianati hasil. One day kamu akan bisa mewujudkan pastry shop keinginan kamu bersama dengan orang-orang yang mendukung kamu sepenuhnya. Tapi aku gak yakin, Ma. Hei, Julian, lihat Mama. Lihat Mama. Kamu tuh anak Mama. Dan kamu tuh anak yang berbakat. Ya, Mama ada di sini. Mama selalu ada untuk kamu. Oke? It's okay. Ya. Mama sudah bisa bayangin one day kamu akan bisa mewujudkan mimpi kamu, punya pastry shop yang terkenal di seluruh dunia, skalanya internasional. Kejauhan lah kalau internasional. Why not? Kan kita mimpi harus tinggi langit, mimpi setinggi-tingginya. Mama akan selalu dukung kamu. It's okay, take your time. Ya? Ma, maafin aku ya. Tapi ini udah saatnya aku kembali mencoba menggapai mimpi aku itu. Dengan orang baru yang pernah Mama yakini juga waktu itu. Siang ini, Mas Julian ngajak aku ke Amor. Apa kembali ke Amor benar-benar pilihan yang tepat ya buat aku? Ada satu hal yang sebenarnya ngebuat aku ragu. Tapi... Mbak Lala ya? Oh, iya, betul. Oh.
ngapain lo? Astagfirullahaladzim. Minimal salam kek. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lala ada di dalam kan? Nggak kemana-mana kan ya? Kak Lala lagi ke Lloyd. Habis itu mau ke Amor. Kayaknya dia mau balik kerja lagi deh di sana. Serius? Bakal seru ini. Akhirnya ya, ini makin kebuka lebar nih jalannya Lala sama Chef Julian buat bisa bareng. Terus kalau lu jalan sama guanya kapan? Hah? Oh, maksud gue tuh gua mau jalan ke Amor. Nah, gitu maksud gua. Udah yuk. Kok yuk? Hah? Maksudnya? Diri gue sendiri. Gue mau pamit jalan. Gue pamit jalan dulu ya. Kenapa lu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.